Rokok memang benda kecil yang terlihat simpel dan menawarkan banyak sekali kenikmatan bagi penggunanya. Namun, di balik setiap hisapannya, ada konsekuensi besar yang mengintai. Dan tahukah kamu, kebiasaan ini tidak hanya dilakukan oleh sebagian orang saja, tetapi juga jutaan orang lainnya. Penasaran seberapa besar dampaknya? Simak video ini sampai akhir ya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi perokok Indonesia tergolong tinggi. Kategori dewasa berada di angka 33,8%. Sementara prevalensi perokok remaja usia 10 hingga 19 tahun berada di angka 9,1%. Rokok sudah menjadi konsumsi massal oleh penduduk Indonesia. Tidak percaya? Berdasarkan data statistik Indonesia, pada tahun 2023 tercatat 28,62% penduduk Indonesia di atas umur 15 tahun adalah perokok. Jika melakukan kalkulasi sederhana dengan data yang terlapor dari jumlah penduduk pada tahun itu sebesar 212 juta orang, maka kurang lebih 61 juta orang adalah perokok. Dengan perokok aktif sebanyak itu tidak terjadi tanpa adanya konsekuensi. Walaupun memang terdapat sensasi enak yang dirasakan oleh para perokok karena adanya kandungan nikotin di dalam rokok tersebut. Tapi perlu diingat bahwa merokok memiliki konsekuensi. Salah satunya kesehatan, yaitu dapat meningkatkan resiko penyakit kanker paru-paru, bronkitis kronis, penurunan kesuburan, penyakit kardiovaskular, peningkatan tekanan darah, gangguan nafsu seksual, hipotensi, hingga kematian. Masalahnya, dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh para perokok aktif, tapi juga orang-orang di sekitarnya sebagai perokok pasif. Nah, selain dampak fisiologis, perokok aktif juga memiliki dampak lain seperti pengeluaran yang berlebih. Karena pengguna rokok pasti perlu mengeluarkan uang untuk membeli rokok. Anggap saja rata-rata orang mengonsumsi satu kotak rokok dalam satu hari adalah 18.000. Dalam sebulan, mereka sudah menghabiskan 540.000. Dan dalam setahun, mereka sudah menghabiskan 6.570.000 hanya untuk membeli rokok. Itu belum lagi jika harga rokok naik jadi lebih mahal, frekuensi merokok yang lebih sering, dan berapa anggota keluarga yang merokok dalam satu keluarga. Mungkin bagi perokok dengan pemasukan yang cukup tinggi, tidak akan berpengaruh secara signifikan. Tetapi biaya pengobatan untuk dampak kronis dari rokok tetap akan memberikan kerugian. Namun apa yang membuat orang cepat dalam kebiasaan seperti ini? Di sini kami akan menjelaskan dengan dua cara penjelasan sederhana. Yang pertama secara penjelasan secara fisiologis sederhana, dan yang kedua adalah penjelasan secara sosio-psikologis sederhana. Kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu penjelasan secara fisiologis, yaitu secara fisiologis tubuh akan mendapatkan paparan nikotin yang diproduksi atau yang dimiliki oleh zat rokok yang dihidupkan tadi. Nah, nikotin yang masuk tadi itu masuk ke reseptor pada otak yang namanya alpha beta 2 nikotin acetylcholine receptors. Nah, alpha beta 2 nikotin acetylcholine receptor ini itu berada di sistem dopaminergic otak, di mana fungsinya adalah memberikan efek enak atau happy bagi perokok tersebut. Akhirnya, perokok yang berusaha mencari pelarian rokok untuk mendapatkan happy atau kesenangan, itu akan berjenjang naik satu demi satu. Ingin mengkonsumsi rokoknya sedikit demi sedikit, dia ingin mendapatkan tingkat happy yang ingin diperoleh. Masalahnya adalah pada dampaknya itu neurotransmitter GABA atau gamma aminobutyric acidnya di tubuh itu jumlahnya terbatas, sehingga fungsinya asalnya untuk berusaha menetralisir atau mengurangi tingkat nikotinnya berlebihan ini itu sebenarnya bisa karena nikotinnya terlalu banyak terpapar karena sering mengkonsumsi rokok tadi, maka gagal dalam menetralisir kadar normal fungsi dopaminergic tersebut, sehingga kadarnya sudah terlalu tinggi dan tidak bisa di stop atau diinhibisi atau direm oleh neurotransmitter GABA tadi. Lalu apa dampaknya bagi perokok aktif tersebut? Dampaknya adalah perokok aktif tersebut akan terjebak dalam siklus rokok aktif, di mana ketika dia tidak merokok lagi, maka akan ada penurunan asupan nikotin dalam tubuh, sehingga dia akan merasa gelisah, tidak semangat, lesu, dan ada rasa penyidam yang begitu kuat atau cemas jika tidak bisa merokok. Kenapa dia cemas? Karena kekadar GABA dalam netralisir kadar nikotinnya sudah terlalu tinggi tadi, dan kadar nikotin di tubuh yang terlalu rendah itu menimbulkan efek cemasan pada sisi tubuh dan diri rokok tersebut. Jadi rasanya perokok aktif tersebut berusaha untuk aktif rokok lagi biar mencapai titik nikotin ini lagi. Untuk penjelasan yang kedua, secara sosio-psikologis, kalau kita lihat dari sisi sosial,
Kadang merokok itu menjadi bagian dari pergaulan. Teman-teman atau orang yang ada di sekitar kita, seperti keluarga atau rekan kerja, seringkali jadi contoh atau pengaruh besar terhadap kebiasaan merokok. Ketika orang yang baru mulai untuk merokok, biasanya mereka merasa nggak enak atau takut dianggap gak keren kalau tidak ikutan untuk merokok. Nah, dari sini kita tahu bahwa merokok bisa jadi cara agar bisa diterima di lingkungan sosial atau sekedar merasa lebih dewasa. Kemudian, jika dilihat dari sisi psikologis, banyak orang yang merokok sebagai cara untuk mengatasi stres atau tekanan yang sedang dihadapi. Misalnya, saat lagi capek, cemas atau lagi bingung, merokok jadi semacam bentuk pelarian sementara yang seakan memberikan ketenangan. Meskipun efeknya hanya sebentar, rasa tenang itulah yang membuat orang terjebak dalam kebiasaan merokok. Karena merasa butuh untuk menenangkan pikiran atau melepas stres. Pada akhirnya, kebiasaan merokok jadi sulit untuk dihentikan karena sudah menjadi bagian dari rutinitas dan cara untuk mengatasi masalah sosial maupun emosional. Dari penjelasan tadi terlihat jelas kan bahwa dampak negatif merokok jauh lebih besar dibandingkan kenikmatannya yang sementara. Jika kamu seorang perokok yang mulai mempertimbangkan untuk berhenti, ini adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih sehat. Tenang, kamu tidak sendiri. Gunakan layanan berhenti merokok yang tersedia dan mulailah perubahan dari sekarang. Bagi kalian yang memiliki anggota keluarga yang merokok, jangan hanya menyalahkan atau memarahinya ya. Sebaliknya, cobalah untuk mendukung mereka dengan sabar dan penuh kasih. Karena setiap langkah kecil mereka untuk berubah sangat berarti. Bayangkan hidup tanpa batasan, tanpa rasa khawatir kehilangan kesehatan atau kehilangan orang tersayang karena kebiasaan ini. Mari bersama kita hentikan kebiasaan merokok sebelum rokok menghentikan langkah kita untuk menuju masa depan yang lebih cerah.